Ketika Prabowo Subianto mengatakan kalau sudah 4 tahun memasuki kinerjanya atau sudah 4 tahun Prabowo Subianto menjadi presiden, tapi kerjanya itu mengecewakan, tapi kerjanya itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, Prabowo katanya itu malu untuk maju yang kedua kalinya. Satu sisi Prabowo ingin menegaskan bahwa dirinya itu akan berbuat apa saja untuk bangsa dan negara. Yang penting rakyat itu sejahtera, yang penting rakyat itu diperlakukan secara adil, dan masyarakat-masyarakat di bawah itu kemudian mampu mengembangkan taraf hidupnya semakin mantap. Itu adalah gaya khas komunikasi orang Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, para teman, dan para sahabat. Kali ini saya tertarik mau bicara tentang pernyataan Prabowo Subianto saat memberikan sambutan politik dalam penutupan Kongres Partai Demokrat yang ke-6 beberapa waktu yang lalu. Salah satu pernyataan Prabowo yang menurut saya menarik adalah ketika Prabowo Subianto mengatakan kalau sudah 4 tahun memasuki kinerjanya atau sudah 4 tahun Prabowo Subianto menjadi presiden, tapi kerjanya itu mengecewakan, tapi kerjanya itu tidak sesuai dengan harapan rakyat, Prabowo katanya itu malu untuk maju yang kedua kalinya. Tentu ini menjadi satu isu politik yang cukup luar biasa. Bagaimana mungkin seorang Prabowo Subianto yang hari ini adalah Presiden Republik Indonesia, approval ratingnya cukup tinggi, didukung oleh hampir semua partai politik, masa iya tidak mungkin akan maju untuk yang kedua kalinya hanya karena misalnya dinilai tidak bisa bekerja untuk rakyat Indonesia. Pertama yang ingin saya katakan adalah ini adalah ciri khas dari retorika populisme dari seorang pemimpin. Tapi retorika populisme ini sangat diplomatis. Apa itu retorika populisme? Retorika populisme itu adalah satu statement-statement, satu positioning politik di mana seorang pemimpin itu selalu ingin menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang kelihatan bekerja untuk rakyat. Di mana visi misi dan program-programnya itu dinilai memang hanya dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat di bawah. Jadi tidak mengherankan kalau program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah 3 juta rakyat untuk bisa diakses kalangan bawah dan seterusnya. Itu adalah program-program yang sangat kelihatan sekali, sangat populis dan pro kerakyatan. Di situ sebenarnya Prabowo Subianto ingin mengatakan, bagaimana mungkin dirinya, seorang presiden yang ingin menghabiskan seluruh energi dan kemampuannya untuk bangsa dan negara itu, masa iya tidak bisa kembali maju untuk yang kedua kalinya. Jadi retorika populisme itulah yang saya sebut retorisme populis yang sangat diplomatis. Satu sisi Prabowo ingin menegaskan bahwa dirinya itu akan berbuat apa saja untuk bangsa dan negara. Yang penting rakyat itu sejahtera, yang penting rakyat itu diperlakukan secara adil, dan masyarakat-masyarakat di bawah itu kemudian mampu mengembangkan taraf hidupnya semakin mantap. Itu adalah gaya khas komunikasi orang Jawa. Itu adalah khas yang menjadi gaya komunikasi para pemimpin-pemimpin di negara kita. Artinya apa? Dengan kata lain, Prabowo Subianto ingin menyampaikan kepada publik bahwa apa yang ia lakukan hari ini sebagai Presiden Republik Indonesia itu adalah semuanya memang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat di masa-masa yang akan datang, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Oleh karena itu, ketika Prabowo Subianto sudah ingin menghabiskan seluruh kemampuan energi dan seluruh kepentingan politiknya untuk bangsa dan negara, masa iya sih ini tidak akan mendapatkan tiket untuk yang kesekian kalinya dan dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kali. Nah, yang kedua, tentu publik juga bertanya-tanya, bagaimana cara mengukur apakah kinerja Prabowo itu sesuai dengan kepentingan rakyat ataupun tidak. Nah, disitulah kemudian publik berdebat. Tapi kalau saya ingin menyinggung dan bicara tentang ada 4 ukuran untuk mengukur bagaimana apakah Prabowo Subianto itu beliau itu dinilai bisa bekerja untuk rakyat. Satu, tentu ukuran partai politiknya dalam hal ini adalah Gerindra. Tentu Gerindra punya penilaian yang sangat subjektif, objektif.
Jadi penilaian subjektif objektif ini saya lihat sebagai modal penting bagi Prabowo apakah akan dimajukan kembali untuk 2029 karena Prabowo dinilai sudah sangat pantas untuk bertanding yang kedua kalinya. Kalau dalam konteks itu, saya kira dalam kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu, kita sudah melihat secara nyata betapa Gerindra sudah menyatakan Prabowo sebagai calon presiden di 2029. Secara objektif, Gerindra sudah memberikan tiket kepada Prabowo, yang itu artinya Gerindra sudah aku yakin apa yang dilakukan oleh Prabowo mulai saat ini hingga 2029 adalah pastinya untuk kepentingan rakyat yang ada di bawah. Itu ukuran yang pertama. Yang kedua tentu adalah ukuran-ukuran yang akan diberikan oleh partai koalisi saat ini, yaitu Kim dan Kim Plus. Nah, kalau bicara tentang ukuran Kim dan Kim Plus, rasa-rasanya juga Prabowo juga tidak akan ada bantahan apapun bahwa Prabowo itu akan dinilai sebagai presiden yang juga sangat layak untuk mendapatkan tiket yang kedua kalinya menjadi presiden di Republik Indonesia. Kita tahu ketika Gerindra mengumumkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang kedua kalinya 2029, semua partai politik itu sudah bereaksi. PKB menyatakan tegak lurus, PAN menyatakan adalah partai yang selalu sangat setia dengan Prabowo Subianto. Itu kan semacam indikasi-indikasi betapa sebenarnya Prabowo Subianto itu secara perlahan sudah terkonfirmasi bahwa sebagian besar partai pendukungnya itu akan memberikan dukungan yang kedua kalinya. Bahkan Partai Demokrat menggaransi kemarin saat Kongres bahwa Demokrat akan selalu bersama dengan Prabowo Subianto. Setidaknya sudah ada 3 partai politik yang ada dalam koalisi Merah Putih saat ini ingin terus bersama dengan Prabowo Subianto. Meski PKS dan Nasdem misalnya belum fix menyatakan apakah akan terus bersama dengan Prabowo, tapi kan publik juga melihat per hari ini PKS ataupun Nasdem tidak punya figur lain untuk dimajukan sebagai kontestan yang nantinya akan maju. Jadi dalam konteks itulah saya termasuk yang meyakini kriteria dan usulan dari Kim dan Kim Plus tentu akan mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Prabowo Subianto dinilai sebagai pemimpin yang pro dengan rakyat, pemimpin populis yang terjun ke masyarakat, di mana kepentingan-kepentingannya itu memang dikhususkan untuk kepentingan rakyat yang ada di bawah. Per hari ini semua partai pendukung Prabowo yang ada di Kim Plus itu meyakini program Prabowo itu adalah program-program populis yang pro dengan rakyat. Dua ini sudah menjadi bekal sebenarnya bagi Prabowo untuk maju kembali di 2029. Lalu ukuran yang ketiga tentu adalah survei opini publik. Kita tahu bahwa survei opini publik itu adalah survei yang berbasiskan saintifik. Ini untuk mengukur bagaimana persepsi, pandangan, dan keyakinan masyarakat di seluruh Indonesia berdasarkan survei-survei ilmiah ini. Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, akan selalu muncul persepsi publik yang positif bagi pemimpin, bagi seorang presiden yang kelihatan bekerja untuk rakyat. Dalam survei-survei opini publik yang muncul itu adalah bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh presiden, itu kelihatan yang pro rakyat, itu pasti akan mendapatkan intonasi yang positif. Jadi ketika publik misalnya melihat program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, rumah rakyat gratis, pemangkasan biaya haji, kemudian ada diskon untuk tarif dasar listrik selama berbulan-bulan, kemudian ada pemutihan terkait dengan hutang UMKM, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada upaya untuk bagaimana harga gabah itu ditingkatkan supaya petani misalnya makmur. Itu pastinya bisa digaransi ketika dilakukan survei, maka Prabowo Subianto sebagai presiden akan mendapatkan skor yang cukup positif. Dan pastinya pemimpin yang kelihatan membuat kebijakan sangat berguna untuk masyarakat bawah, selalu muncul bayangan dari masyarakat bahwa sang pemimpin sangat layak untuk disebut sebagai presiden-presiden yang kemudian pantas untuk melanjutkan di periode yang kedua kalinya. Jadi tidak mengherankan kalau beberapa waktu yang lalu, baru sebatas 3 bulan, tapi persepsi publik, kepercayaan publik, keyakinan publik terhadap Prabowo hampir 80%. Bisa dibayangkan, kalau kebijakan Prabowo sampai 5 tahun ini semuanya
itu jor-joran untuk kepentingan rakyat, makan gratis dan seterusnya itu, bukan tidak mungkin approval rating dan tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo akan semakin signifikan. Ini adalah ukuran yang ketiga, yaitu survei ukuran publik yang menurut saya sudah bisa kita tebak bagaimana Prabowo itu sepertinya ada kecenderungannya akan mendapatkan skor yang juga positif. Nah, yang keempat tentangannya, yaitu survei ataupun pandangan-pandangan yang didasarkan pada para kalangan ahli, para kalangan akademisi, para kalangan pekerja-pekerja politik, dan para aktivis-aktivis politik. Biasanya para akademisi, kelompok kritis, akademisi, termasuk mahasiswa, mungkin juga kalangan media, termasuk juga adalah kawan-kawan dari LSM, itu selama ini memberikan informasi yang sebaliknya. Dari kalangan-kalangan kelompok kritis misalnya, tentu kinerja Prabowo itu dinilai sangat utopis. Kinerja Prabowo itu dinilai masih belum mencerminkan kepentingan rakyat secara umum. Jadi tantangan terbesarnya adalah ketika pandangan-pandangan kaum intelektual, akademisi, kelompok kritis, para aktivis ini dijadikan sebagai variabel, apakah itu bisa dijadikan sebagai input bahwa Prabowo Subianto itu apakah dinilai pantas atau tidak untuk maju yang kedua kalinya. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, yang selama ini memberikan persepsi kurang baik terhadap kinerja Prabowo, terhadap pemerintahan saat ini pasti mahasiswa, kalangan akademisi, para kalangan intelektual, mereka aktivis LSM, kelompok-kelompok kritis, dan kelompok-kelompok demokrasi. Mereka rata-rata skornya agak kurang oke dan tidak terlampau bersahabat dengan Prabowo yang saat ini bagaimana semua kebijakannya itu dibahayakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Beberapa waktu yang lalu kan sudah mulai muncul bagaimana survei yang didasarkan pada pendapat para ahli, terutama ahli dari kalangan media. Skornya tidak terlampau membahagiakan. Dari empat ukuran ini kira-kira apa yang akan kemudian dipakai oleh Prabowo tim suksesnya, ada Gerindra dan Kimplas sebagai bagian untuk melihat apakah Prabowo Subianto memang sangat layak untuk maju yang kedua kalinya ataupun tidak. Tapi kalau saya secara pribadi melihat dari empat alat ukur ini, rasa-rasanya tak bisa dibantah bahwa memang Prabowo Subianto pastinya akan bertanding yang kedua kalinya di pemilu 2029. Tentu pertama ukurannya Gerindra. Tak ada cerita lain bagi Gerindra untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Pastinya Gerindra meyakini Prabowo bekerja untuk rakyat. Yang kedua adalah ukuran Kim dan Kim Plus. Kim Plus per hari ini mayoritas sudah menyatakan tak lurus, ingin terus bersama dengan Prabowo Subianto. Ukuran yang ketiga adalah survei opini publik yang ada kecenderungan seorang pemimpin yang selalu mengeluarkan kebijakan yang kelihatan pro rakyat, dia akan mendapatkan approval rating di atas rata-rata. Bisa menyampai 80% atau bisa di atas itu. Nah, yang keempat tantangannya, ukuran kalangan aktivis, kalangan para ahli inilah yang saya kira apakah juga akan dijadikan sebagai ukuran untuk internal dan tim pemenangan Prabowo untuk menjadi ukuran apakah Prabowo akan maju atau tidak untuk yang kedua kalinya. Jadi di situ kira-kira diskusinya menurut saya. Bagaimana menurut para teman, para sahabat, para kolega, dan Bapak Ibu semua? Apakah Prabowo Subianto sangat layak untuk maju yang kedua kalinya untuk menjadi presiden di Republik Indonesia ataukah tidak? Tentu semua keputusan mari kita tunggu di masa-masa yang akan datang. Salam politik Seun, pastinya mantap, semantap-mantapnya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri kembali ketika dia tidak bisa memenuhi apa yang ia janjikan pada saat berkampanye dengan pidato berkobar-kobar. Dia berkata bahwa dia akan menjanjikan 3 juta unit rumah, terus kemudian makan gratis, fasilitas kesehatan, kemudian pendidikan gratis. Hal itu tidak mudah. Seperti apa yang kita lihat, 3 bulan atau 100 hari Prabowo menjabat, seperti apa yang dijanjikan dengan jelas bahwa dia akan mengejar koruptor hingga Antartika. Bahkan gurun pasir paling jauh tampaknya itu akan sangat sulit dibuktikan. Kenapa? Kemesraan dengan Jokowi yang memberi sinyal bahwa itu mungkin akan sulit terrealisasi, di mana Jokowi yang selama ini sedang dicurigai seperti pada kasus Hasto bahwa dia mempunyai eh, skandal korupsi yang harus dibuktikan, tapi ternyata Pak Prabowo dengan mesranya tetap berdampingan dengan Pak Jokowi, atau mungkin ini sebuah trik politik,
agar politik di Indonesia secara berkesinambungan dan seimbang dan tidak bergejolak. Tapi, seperti apa yang kita lihat memang kadang-kadang, eee, tidak seperti yang kita duga bahwa mungkin Prabowo kelak suatu saat nanti benar-benar akan memenuhi janjinya dengan memerangi koruptor, dengan tegas seperti apa yang dia katakan. Dan, mengenai proyek yang melanjutkan, mantan Presiden Jokowi, tentunya akan sangat sulit direalisasikan. Kenapa? Karena tentu saja program Prabowo Subianto memiliki budget yang sangat besar. Tentu saja itu akan sangat sulit untuk melanjutkan program Pak Jokowi yang merelasikan IKN. Dan tentu saja, sekali lagi, Prabowo Subianto janji untuk merealisasikan janjinya. Apakah dia bisa memenuhinya? Kita lihat saja nanti. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.